Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Map semuanya, sobat Map semuanya. Nah oke sedulur semuanya, ini kita di siang hari ya. Ini cempenya sama babonnya sudah kita lakukan koloni sedulur. Karena cempenya ini sudah besar sedulur, umurnya sudah kira-kira tuh 4 bulan lebih ini ya. Kira-kira 4 bulanan ini cempenya. Jadinya kita putuskan beberapa hari yang lalu kita lakukan koloni agar barang sekalian tidak dipisah-pisah seperti itu ya. Nah, pada video kita kali ini kita tidak akan membahas tentang perkolonian ya, tapi kita akan membahas tentang penyakit sedulur. Nah, sebenarnya saya itu sudah membuat video ini kemarin sedulur, tapi waktu diupload tuh malah salah sedulur ya. Thumbnailnya tentang penyakit tapi videonya malah tentang pakan ya. Jadi saya salah, itu videonya sudah saya hapus itu. Dan akhirnya saya tag ulang lagi karena videonya sudah dihapus. Oke sedulur semuanya, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu penyakit. Ini penyakit yang mungkin peternak itu tidak tahu nama penyakitnya apa lur, tapi pasti ada yang pernah mengalami. Jadi seperti apa videonya, simak terus dulur. Nah untuk ciri-ciri penyakitnya adalah yang pertama itu kalau misalkan sedulur semuanya sering melepas kambing itu ke tanah ya, itu ciri-ciri penyakitnya biasanya diawali dengan kaki bagian belakang sempoyongan sedulur. Jadi kalau kambing sudah turun ke tanah seperti ini ya, kemudian mereka jalan kambingnya, ada yang kaki belakangnya itu sempoyongan sedulur. Nah itu adalah tanda-tanda terkena penyakit ini sedulur. Nah biasanya dalam waktu 2 hari kambing ini akan lumpuh sedulur, akan lumpuh kemudian diam saja. Walaupun dia masih mau makan sedulur ya, dia lumpuh tapi masih mau makan. Nah biasanya tuh peternak itu ngiranya ya itu terkena stroke sedulur, padahal bukan. Ini padahal bukan stroke sedulur. Nah penyakit ini biasanya menyerang itu di musim hujan. Di musim hujan dimana rumput itu masih pada bersemi ya, masih pada tumbuh subur-suburnya. Nah peternak itu biasanya ngarit rumput yang masih segar, yang masih ibaratnya masih pucuknya itu baru tumbuh sedulur. Nah itu berbahaya ya. Jadi penyakit ini namanya adalah penyakit grass tetani atau tetanus rumput sedulur. Nah penyakit tetanus rumput itu menyerang sistem saraf sedulur. Jadi yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa ciri-ciri pertama kambing terkena penyakit grass tetani adalah kalau misalkan jalan di tanah itu kaki belakang sempoyongan, 2 hari kemudian lumpuh, dan akhirnya kejang-kejang hebat, akhirnya mengalami kematian sedulur. Nah itu adalah ciri-ciri khas dari yang namanya penyakit grass tetani. Tapi peternak biasanya bilangnya adalah terkena stroke, padahal bukan sedulur. Itu grass tetani menyerang sistem saraf. Jadi harus berhati-hati sekali dengan yang namanya penyakit grass tetani karena tingkat kematiannya itu sangat tinggi, bisa 80%. Kambing yang terkena penyakit grass tetani itu dipastikan mati sedulur ya. Jadi kalau ada kambing yang mohon maaf ini kaki belakangnya kalau jalan sempoyongan kemudian tidak mau berdiri dan akhirnya kejang-kejang, nah itu jangan-jangan terkena grass tetani. Itu harus hati-hati ya sedulur semuanya. Nah penyakit grass tetani ini berbeda dengan penyakit tetanus dulur. Kalau penyakit tetanus itu biasanya menyerang pada cempe. Jadi cempe yang baru lahir biasanya pusarnya itu kotor. Nah itu bisa menyebabkan tetanus. Jadi kalau cempe baru lahir kemudian kejang-kejang, itu bisa terindikasi terkena tetanus. Tapi kalau penyakit grass tetani ini menyerangnya menyeluruh dulur. Cempe juga bisa, kemudian kambing besar bisa, bahkan yang sedang bunting itu juga bisa terkena yang namanya grass tetani. Jadi memang yang namanya grass tetani ini menyerang hampir seluruh umur ya. Beda dengan tetanus. Kalau tetanus itu kan biasanya menyerangnya cempe. Jadi kalau ada cempe baru lahir kemudian kejang-kejang itu biasanya terkena tetanus. Tapi kalau grass tetani ini bisa menyerang siapa saja ya. Jadi kalau misalkan kambing sudah terkena grass tetani, biasanya kalau yang sudah parah itu bisa kejang-kejang sedulur. Biasanya 5 hari itulah, 5 hari kalau tidak ditangani akan menyebabkan kematian. Jadi kejang-kejangnya itu hebat sedulur. Kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan
kalau malam hari diusahakan kalau ada yang terkena Grass tetani itu jangan menyalakan lampu, karena ternak yang sudah terkena Grass tetani itu sangat rentan terhadap yang namanya cahaya dan suara. Jadi kalau misalkan ada suara yang tidak enak atau suara yang berisik dan lampu yang mengganggu, itu bisa menyebabkan ternak yang terkena Grass tetani ini mengalami kejang-kejang. Kejang-kejangnya hebat sedulur, bisa membentur-benturkan kepalanya ke lantai, bisa sampai pecah biasanya lur ya. Itu memang sangat berbahaya. Jadi sudah tidak bisa berdiri kemudian kejang-kejang, nah kan kasihan sekali sedulur ya. Jadi seperti itu namanya penyakit Grass tetani, memang sangat berbahaya. Tapi orang-orang biasanya nyebutnya tuh penyakit stroke, padahal bukan sedulur ya, bukan penyakit stroke. Dan ini jarang ada orang yang tahu. Saya tahu seperti ini karena saya pernah pengalaman sedulur, dan saya juga ini dikasih tahu sama dokter hewannya langsung ya. Jadi saya ada kenalan dokter hewan ya dari wilayah Riau, dan bilang ini kambingnya terkena Grass tetani mas, jadi obatnya seperti ini. Jadi seperti itu sedulur ya. Jadi saya sudah tahu, sudah paham terkait dengan penyakit yang seperti Grass tetani ini sedulur. Nah kemudian sedulur, untuk obatnya itu hanya satu saja sedulur. Sebenarnya simpel ya, tapi obat ini susah sekali untuk ditemukan di toko peternakan. Namanya adalah X Tetani Inject Meyer. Nah ini bisa dilihat sedulur ya, untuk obat itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada ternak yang mengalami penyakit Grass tetani atau cempe yang kejang-kejang setelah melahirkan, itu bisa disuntik menggunakan ini ya, X Tetani Inject Meyer. Nah ini, bentar sedulur. Nah ini ya, mengobati kejang otot, hewan kejang karena tetanus. Jadi untuk obatnya sebenarnya hanya satu ini sedulur. Dan saya pastikan tidak ada obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit Grass tetani, karena penyakit ini menyerang sistem saraf. Jadi kalau sistem saraf sudah terserang, bahaya sedulur ya. Karena penyakit Grass tetani ini disebabkan kambing ini terlalu banyak makan rumput yang masih hijau. Jadi kalau musim hujan itu banyak rumput yang baru tumbuh, yang baru semi, itu pucuk-pucuknya baru tumbuh kemudian diarit. Nah itu yang biasanya menyebabkan kambing ini terkena Grass tetani, karena rumputnya itu kurang ada kandungan magnesiumnya sedulur. Jadi kambing ini kekurangan magnesium dan akhirnya kejang-kejang. Nah disuntik ini adalah untuk menambah magnesium, agar magnesium dalam darahnya itu terpenuhi lagi sedulur. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk obatnya, kalau ada kambing kalian yang terkena kejang-kejang kemudian mulutnya berbusa dan intinya susah bernafas, segera untuk suntik X Tetani Inject sedulur ya, karena itu takutnya terkena Grass tetani atau tetanus rumput sedulur. Jadi tidak ada yang namanya obat tradisional bisa menyembuhkan penyakit Grass tetani. Seperti itu sedulur ya. Banyak orang itu yang mengira terkena penyakit stroke karena tidak bisa berdiri, kemudian lumpuh dan akhirnya kejang-kejang. Tapi itu adalah indikasi terkena Grass tetani. Kalau sudah parah, biasanya mulutnya itu terengah-engah sedulur. Terengah-engah, mengeluarkan busa. Biasanya juga dibarengi dengan penyakit kembung. Jadi itu memang parah sedulur ya. Jadi seperti itu untuk adalah penyakit Grass tetani. Oke sedulur, jadi seperti itu saja video kita kali ini membahas tentang penyakit Grass tetani dan cara pengobatannya. Tinggal disuntik saja, ada aturan pakainya sedulur. Ini saya juga nyarinya susah. Kami di MyFarm ada ini ya, ada obatnya karena kami sudah pernah mengalami Grass tetani, jadi kita punya obatnya. Obatnya pun ini kita beli online di Surabaya sedulur ya. Itu waktunya 7 hari baru sampai. Karena di sini tidak ada sedulur, susah nyari obat seperti itu ya. Jadi seperti itu saja video kita kali ini membahas tentang penyakit Grass tetani. Semoga sedulur semuanya paham ya, ada penyakit yang namanya Grass tetani atau tetanus rumput. Jadi kalau ada orang yang ngira ini terkena penyakit stroke, padahal bukan itu sedulur ya, bukan penyakit stroke, beda sedulur. Bahkan biasanya tuh ada orang yang kambingnya lumpuh kemudian dicancang pakai pakai tali ya, dipaksa berdiri ya, itu malah lebih bahaya lagi. Jadi kalau misalkan ada yang terkena Grass tetani, dibaringkan saja sedulur, dibaringkan kemudian dipisahkan dengan kawanan yang lain. Kalau malam harus dipastikan gelap gulita, jangan ada suara-suara yang mengganggu, karena kalau ada suara yang mengganggu itu langsung kejang-kejang sedulur ya.
dan segera mungkin disuntik menggunakan X Tetani Inject Meyer. Insya Allah sembuh sedulur ya, karena kambing yang kejang-kejang itu karena kekurangan magnesium sedulur, harus segera disuntik menggunakan magnesium sulfat. Nah seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ternak kita semuanya terhindar dari yang namanya penyakit mematikan sedulur.